Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Nuril Masrurin dari Prodi Teknik Sipil dengan nomor NIM 202069010021. Di sini saya akan mengulas soal UAS Kimia Teknik yang telah diberikan oleh dosen pengampu Kimia Teknik Ibu Khairatul Mursida. Langsung ke soal pertama, yakni jelaskan proses pembuatan tembaga dan sebutkan kegunaannya dalam bidang teknik. Tembaga dan senyawanya memiliki kegunaan yang sangat penting. Peralatan listrik sebagian besar menggunakan tembaga. Cara membuat tembaga di sini ada beberapa tahap. Yang pertama yakni tahap komisini. Pada tahap ini yaitu melepaskan mineral-mineral tembaga dari zat pengotor dengan cara melakukan operasi penggerusan dan peremukan. Yang kedua yakni tahap konsentrasi flotasi, yakni memisahkan mineral CuFeS dan CuS pengotoran dengan melakukan metode flotasi. Yang ketiga yakni tahap matte smelting. Di sini dijelaskan konsentrat tembaga dileburkan menjadi lelehan matte. Tahap ini akan menghasilkan matte dengan kandungan tembaga 45% sampai 75%. Selanjutnya, tahap konversi matte. Tahap konversi matte akan menjadi blister copper dengan melakukan dioksidasi yang meningkatkan kandungan menjadi 90%. Selanjutnya yakni tahap fair refining. Tahap ini adalah tahap pemurnian. Di sini ada dua. Yang pertama yakni oksidasi selektif pada sulfur dan elemen pengotor. Yang kedua yakni deoksidasi untuk menurunkan kandungan oksigen pada tembaga. Selanjutnya ini soal yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 yakni dalam rangkaian tersebut logam seng dicelupkan ke dalam larutan ZnSO4. Itu gambarnya di sampingnya. Bisa dilihat. Jelaskan apa yang terjadi pada logam seng tersebut. Lalu tulis reaksi redoks yang terjadi pada akoda dan anoda. Di situ, logam yang akan melepaskan elektron dan berubah bentuk ion Zn2+ dan bergabung dalam larutan ZnSO4. Setelah itu, elektron mengalir dari elektrode Zn ke elektrode Cu dan ion Cu2+ dalam larutan CuSO4. Menerima elektron dari ion Cu2+ berubah membentuk endapan logam Cu. Katodenya yakni Cu2+ plus 2-emin menjadi Cu. Dan anodenya yakni Zn menjadi Zn2+ plus 2-emin. Lanjut ke nomor 3 ya. Sebutkan kegunaan proses elektrolisis dalam bidang teknik dan jelaskan dengan contoh. Untuk menghasilkan arus listrik dan melewatkannya melalui benda, bukan logam, yang pada dasarnya mengubahnya dengan berbagai cara, dapat digunakan untuk mengukur konduktivitas. Contoh aluminium. Itu aluminium yang murni ya, diperoleh dari elektrolisis leburan Ai2O3 yang berasal dari biji bauksit. Pada elektrolisis A1AI maksudnya Ai2O3 digunakan elektrode grafit C dan klorid Na3AiF6 yang berfungsi menurunkan titik lebur Ai2O3 dengan reaksi elektrolisis seperti yang digambar. Ai2O3 jadi 2Ai3+ menjadi Aq plus 3O2- Aq kali 2 X2 kali di situ ya. Katodenya yakni A13 plus Aq plus 3E menjadi Ai. Anodenya yakni 2O2- Aq menjadi O2G plus 4-emin. Jika dijumlah, itu ada lanjutannya kali 4 yang katode dan yang anode kali 3. Bisa dilihat sendiri ya. Reaksi sel 2Ai2O3 menjadi 4Ai plus 3O2 seperti gambar yang ada di situ. Lanjut ke nomor 4. Jelaskan pengertian asam basa menurut
Arrhenius, Bronsted, Kearney, dan Lewis. Beri masing-masing satu contohnya. Yang pertama yakni teori asam basa dari Arrhenius. Konsep asam basa menurut Arrhenius dapat dilihat dari ion yang dihasilkan ketika suatu senyawa dilarutkan ke dalam air. Jika suatu senyawa atau spesies menghasilkan ion H+, saat dilarutkan ke dalam air maka disebut asam. Sebaliknya, spesies yang akan menghasilkan ion OH- di dalam air disebut basa. Contohnya HCl menjadi H+ plus Ci-. Jadi di sini dijelaskan kalau kertas lakmus merah biru kalau dimasukkan ke dalam larutan asam itu semua akan jadi merah. Kalau dimasukkan ke dalam netral jadi sesuai tetap. Tapi kalau dimasukkan ke dalam larutan basa itu kertas lakmus merah sama biru itu menjadi biru. Itu menurut Arrhenius. Yang kedua yakni teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Konsep asam basa menurut Bronsted-Lowry ditinjau dari proton H+. Jika suatu senyawa atau spesies dapat melepaskan proton atau H+, akan disebut asam. Sebaliknya, basa adalah spesies atau senyawa yang dapat menerima proton atau H+. Jadi, asam adalah donor atau kelebihan H, sedangkan basa adalah akseptor atau kekurangan H. Dalam teori asam basa Bronsted-Lowry dikenal istilah pasangan asam basa konjugasi. Pasangan asam basa konjugasi adalah pasangan senyawa yang memiliki selisih H sebanyak 1. Contohnya H2O berpasangan dengan OH- atau NH3 berpasangan dengan NH4+. Teori asam basa Bronsted-Lowry ini juga merupakan generalisasi teori Arrhenius. Lanjut ya, teori yang ketiga, yakni teori asam basa Lewis. Yakni konsep asam basa menurut Lewis ditinjau dari pasangan elektron. Jika suatu senyawa memiliki pasangan elektron bebas, maka senyawa disebut basa. Jika tidak memiliki pasangan elektron bebas, maka senyawa disebut asam. Contohnya NH3 plus BF3 menjadi NH3BF3, jadi digabung gitu. Basa Lewis asam Lewis. NH3 disebut basa Lewis karena memiliki satu pasang elektron bebas di atom pusatnya atau N. Sepasang elektron bebas itu digunakan bersama-sama untuk berikatan dengan HCl atau BF3 yang tidak memiliki sepasang elektron bebas. Lanjut ya, langsung nomor 5. Ini jelaskan kenapa senyawa yang memiliki ikatan hidrogen titik didihnya itu lebih tinggi. Jelaskan dengan contohnya. Ini peningkatan titik didih ini disebabkan oleh peningkatan gaya dispersi untuk molekul dengan lebih banyaknya elektron. Senyawa yang memiliki ikatan hidrogen menunjukkan titik lelah dan titik didih, titik leleh maksudnya ini. Titik leleh dan titik didih tinggi yang tidak normal. Titik leleh dan titik didih tinggi dari senyawa yang mengandung ikatan hidrogen ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dibutuhkan energi ekstra untuk memutus ikatan ini. Contohnya ikatan hidrogen pada HF, bisa dilihat HF. Sekian, semoga bermanfaat. Apabila ada salahnya, kami masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.